Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Merpati. Ya, ini teman-teman, udah lama saya nggak bikin video, dari udah hampir 2 bulanan lah teman-teman. Ini karena faktor saya liburan juga dan jarang dan masih lockdown juga di Lampung teman-teman. Nah, ini saya mau kasih tahu cara manfaatnya bulu tarung dan bulu istirahat untuk merpati, dan manfaatnya potong ekor bawah itu buat apa ya teman-teman. Nanti kita bakal bahas satu persatu ya teman-teman. Simak terus video ini dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Untuk mencapai 20.000 subscriber nanti saya bakal giveaway, pokoknya ada jamu, pokoknya lengkap lah buat teman-teman. Pokoknya dukung terus channel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, pertama kita lihat dari usia. Usia ini misalkan kan ada, kita lihat rampas atau 1 kali 2 kali, kita cukup lihatnya itu dari bulu yang terakhir ini teman-teman. Sorry ada motor kendaraan soalnya pinggir jalan ya teman. Kita cari bulu yang sama sini teman-teman. Misalkan ada yang sama 3, itu berarti rampas 3 kali. Kalau ini rampas 3 kali ini teman, 1, 2, 3 ini sama. Nah ini rampas 2 kali dan ini masuk masa istirahat, dan ini bulu 4 dan dia itu penjawat. Nah ini mau masa mabung juga teman-teman. Nah cukup ngerawat mabung kalau saya ini teman-teman, paling saya kalau tenaganya dia itu susah latihan, paling saya loloin dan saya seloloin, terus kita anakannya itu biar gede sendiri atau bisa satu lah, biar dia itu nggak telihnya ini nggak melorot banget teman-teman. Kalau teman-teman ada waktu banyak, bisalah kita sepet. Nanti di umur 2 minggu kita tarik anakannya atau disepet. Kalau misalkan itu ingin ambil sampel misalkan teman-teman, itu kalau misalkan di bulu istirahat ya teman-teman. Nah kalau akibat merpati bulu istirahat itu diterbangin terus teman-teman, yang pertama dia itu akan keporsir. Misalkan kalau bulunya itu penjawat kayak gini, nah itu pasti dia itu terbangnya ini teman-teman nggak gesit, alias itu kan kalau bulu kopong ini sayapnya itu berat buat terbang dia teman-teman, dan pastinya dia itu sakit karena bulunya di sini itu belum full. Nah nanti kan bisalah paling sekisaran 2 minggu paling tumbuhnya cepat, tergantung bulunya teman-teman, bulu kering atau bulu basah. Nah, nanti kalau misalkan diterbangin, nanti kalau misalkan ininya penjawatnya pecah itu repot lagi teman-teman, kita nunggunya lama lagi. Nah jangan kita susah. Kalau misalkan udah pecah didiemin aja, misalkan dia itu tumbuh lagi teman-teman, pasti selarnya ini pasti jelek, ada yang payat-payat gitulah teman-teman. Nah ini contoh bulu-bulu yang istirahat. Nah kalau manfaatnya buat cabut buntut nih teman-teman. Nah cabut buntut itu pas dia itu istilahnya bisa kapan aja. Kalau saya ini ya teman-teman, pas bulu dia istirahat dan kebetulan bulu bawahnya dia itu hancur teman-teman, pada putus-putus, makanya saya cabutin dan dia bakal saya loin juga. Ini belum. Nah ini teman-teman, ini dia itu udah saya cabut dan bulu istirahatnya itu baru kemarin lah teman-teman. Ini udah 2 giringan dan saya itu nggak saya ambil anakannya teman-teman, karena udah banyak anakan ini, dan saya itu fokus yang di merpati beton itu teman-teman. Anakannya sering saya ambil yang itu karena dia itu over cc. Nah kalau misalkan di bulu bulu buntut ekor ya teman-teman, itu kalau saya penting atau nggak pentingnya itu lihat dari, misalkan kalau bulu istirahat dicabut aja, kalau misalkan bulu kerja buntut bawah dicabut itu kasihan teman-teman. Dan bulu itu salah pelatihannya biasanya di situ, pas dia bulu kerja terus ininya dicabutin dan bulu burung itu nggak terbang. Itu salah besar dari pecinta merpati, itu yang setahu saya ya teman-teman. Itu manfaatnya kalau misalkan bulu cabut ekor itu yang sininya dia itu cabut pas dia itu istirahat. Terus ini bulu tarung teman-teman, kita ambil. Nah kalau bulu tarung ini lihat dari betinanya aja teman-teman.
nih kalau bulu tarung itu dia itu rapi semua teman-teman, dan dia itu nggak ada penjawatnya, atau misalkan di habis penjawat pas dia selesai mabung gitu ya teman-teman, pasti di bulu 1 atau di bulu 2. Nah di bulu 9 itu kita mulai ambil tenaga teman-teman, kita alati lapak lagi dan kita cor lagi di bulu 9, terus udah 9 terus 8 itu udah bisa dimulain lomba teman-teman, itu maksimalnya. Nah itu bulu tarung kayak gitu teman-teman. Dan manfaatnya kalau bulu tarung itu ya teman-teman, kita latihnya itu jangan terlalu ini teman-teman, kan udah habis mabung terus kita latih deket, jarak deket teman-teman, terus deket di hari misalkan kan cabut malam minggu ini, kalau di tempat saya dibawa lapak itu paling hari Kamis, kita lob depan aja teman-teman, 100 meter lah teman-teman paling jauh, itu lanjut besok lagi, terus di hari Jumat berangkat lagi, jangan langsung dipentokin teman-teman, 100 meter lagi, 100 deket-deket, terus maju lagi bendera 2 atau bendera 3, dari Sabtu baru kita bendera 4, hari Minggu baru kita, biar dia itu istilahnya lancar dan gak kaget otot-otot dia ini teman-teman. Nah itu manfaatnya bulu tarung dan bulu kerja ya teman-teman. Bila cukup sekian dulu ya teman-teman dari video ini, dan jangan lupa like, komen, dan share. Dan kalau saya ada salah kata tolong mohon maafnya. Sampai jumpa.